Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah menonton 5 dulu transenden yang semuanya adalah Mas Rocha teruntuk di bawah kekuatan Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang percaya diri melawannya. Mereka percaya bahwa Limi Dolo mungkin tidak akan mencapai prestasi ini dengan mudah, namun Huo Yuhao entah bagaimana berhasil melakukannya. Instruktur jiwa kelas 9 yang berdiri di belakang Jusi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tidak ada dari mereka yang ingin mati di tangan Huo Yuhao di medan perang ini, meskipun mereka tahu bahwa dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Tidak ada yang berani mengajukan diri untuk melawannya. Setelah pemimpin Gereja Roh Kudus dikalahkan, anggota Gereja Roh Kudus yang tersisa tidak akan menantang Huo Yuhao lagi. Feng Ling memimpin anggota yang tersisa ke Jusi dan membungkuk sekali lagi. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mundur ke belakang kontingen. Zhong Liwu telah melarikan diri karena dia tidak mau menerima hukuman militer. Ini juga berarti bahwa dia tidak lagi di sana untuk mempertanyakan keputusan Jusi. Tanpa pengawas militer, permaisuri perang sekarang adalah pemilik tunggal seluruh pasukan. Jusi sangat gembira setelah tujuannya tercapai. Para Mas Rocat akhirnya terbunuh dan Zhong Liwu telah diusir dengan bantuan Huo Yuhao. Rencananya akhirnya selesai. Jadi bagaimana jika dia mundur tanpa menyerang kota Shrek? Penting untuk menyelesaikan internal sebelum mengatasi masalah eksternal. Ini adalah sesuatu yang dia mengerti dengan sangat baik. Namun kegembiraan tidak berlangsung lama. Kekhawatiran dan frustasi mulai memasuki pikirannya. Ini karena Huo Yuhao terlalu kuat. Jusi mengerti Huo Yuhao jauh lebih baik daripada instruktur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Jelas tidak menguntungkan baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu di depan mereka. Meskipun Jusi tahu bahwa Huo Yuhao adalah orang yang telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara dalam Kekaisaran Ryu. Tapi yang lain tidak tahu. Sebagian besar orang dan petinggi dari Kekaisaran Ryu bahkan tidak tahu keberadaannya. Namun, ini akan berubah. Huo Yuhao telah menunjukkan bagaimana dia dapat mengalahkan 5 Mas-Roh jahat yang kuat termasuk pemimpinnya secara berurutan. Dia pasti akan menjadi terkenal setelah begitu banyak orang menyaksikannya mencapai prestasi ini di depan mata mereka. Pada saat yang sama, ia juga akan diprioritaskan sebagai target pembunuhan utama oleh Kekaisaran Ryu. Seorang Mas-Roh muda dan cemerlang seperti dia pasti akan menjadi salah satu kunci dalam Akademi Shrek. Bahkan dia kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemimpin di seluruh dunia Mas Roh. Sekarang dia mencoba melawan semua yang dilakukan oleh Kekaisaran Ryu. Su Tianran tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang tanpa menghabisinya. Pada saat yang sama, Gereja Roh Kudus juga akan mencari kesempatan untuk membalas dendam mereka. Pikiran Jusi berantakan. Kekuatan luar biasa Huo Yuhao mempengaruhi rencana yang telah dia susun. Namun, setelah sikapnya berubah, dia tidak lagi peduli dengan semua rencana yang telah dia persiapkan. Dia lebih khawatir tentang Huo Yuhao yang telah mendapat masalah serius. Huo Yuhao secara bertahap berdiri tegak. Meskipun nafasnya masih cukup cepat, tidak ada tanda-tanda kelemahan pada pupilnya, bahkan matanya sangat bersinar. Huo Yuhao mengadu keberanian dan kecerdasannya melawan Zhong Liwu dalam pertempuran ini dan berhasil mengalahkannya. Meskipun ada banyak resiko melawannya, pertempuran ini memiliki efek luar biasa padanya. Saat inti jiwa pelengkap yin yang berputar dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya di dalam tubuhnya, jumlah besar kekuatan jiwa yang dia keluarkan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Feng Hao Doulo adalah kekuatan yang luar biasa karena memiliki inti jiwa. Limi Doulo mampu menjulang di atas setiap Mas Roh lainnya karena mereka memiliki 2 inti jiwa. Melalui pertempuran sedemikian rupa sehingga Huo Yuhao lebih mampu memahami manfaat yang ditawarkan oleh 2 inti jiwa kepadanya. Sampai sekarang, kemampuannya belum cukup matang untuk memungkinkannya bertarung dengan para Mas Roh yang kuat seperti Zhong Liwu. Dia masih harus bergantung pada kekuatan eksternal seperti armor perang Dewa Es dan belati dewanya. Namun dia percaya tidak akan
memiliki masalah untuk mencapai peringkat limit Dolo dengan bantuan dua inti jiwanya. Kini suara dingin Huo Yuhao bergema di seluruh medan perang. Selanjutnya, tepat ketika semua orang percaya bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menunda proses sehingga dia dapat memulihkan lebih banyak kekuatan jiwanya, dia pergi ke depan untuk meminta pertempuran berikutnya dari Kekaisaran Ryu. Seluruh tantangan ini mulai berbeda setelah Zhongli Wu dikalahkan. Awalnya tidak ada yang percaya bahwa Huo Yuhao akan mampu mencapai prestasi ini. Sekarang, individu-individu kuat dalam Kekaisaran Ryu mulai takut padanya bagaimanapun dia telah menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa itu bisa dilakukan. Tanpa gereja Roh Kudus, para instruktur jiwa dari Kekaisaran Ryu memandang Jushi. Sekarang Jushi tidak lagi tenggelam dalam pikirannya, bahkan nafasnya yang dia buat sebelumnya sepertinya tidak diperhatikan orang lain, atau paling tidak ada yang mengerti mengapa dia terkesiap. Siapa di antara kalian yang mau menjatuhkan Huo Yuhao? Jushi bertanya dengan tenang. Saat ini dia memiliki lebih dari 10 instruktur jiwa kelas 9 yang berdiri di sekelilingnya. Ada komandan legiun dari berbagai legiun instruktur jiwa dan beberapa dari kuil kaisar. Hanya instruktur jiwa kelas 9 ini yang memenuhi syarat untuk melawan Huo Yuhao, namun tak satu pun dari para instruktur jiwa ini yang mencapai peringkat setara dengan Dolo Transcendent. Mereka hanya bisa mengandalkan alat jiwa mereka jika ingin melawannya. Selain itu, mereka semua menyaksikan pertempuran sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang yakin bisa mengalahkan Huo Yuhao. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang menyangkut hidup dan mati. Jika bahkan Zhongli Wu dikalahkan olehnya, sangat kecil kemungkinan mereka bisa kembali hidup-hidup. Ada keheningan total selama beberapa detik saat Jushi mengungkapkan ekspresi marah yang semakin besar. Beberapa instruktur jiwa yang lebih lemah mulai menjadi malu. Sangat memalukan bahwa Kekaisaran Ryu tidak lagi memiliki individu yang cukup berani untuk menantang Huo Yuhao. Selain itu, selama ini Kekaisaran Ryu tidak terkalahkan. Mereka tidak pernah mengalami situasi yang memalukan seperti ini. Marshal, aku bersedia melawan Huo Yuhao. Suara cerah bisa terdengar dari belakang. Seorang instruktur jiwa dari Legiun Cakar Teror berdiri. Orang bisa mengatakan bahwa dia hanya seorang instruktur jiwa normal. Siapa yang tidak seorang instruktur jiwa kelas 5, namun orang bisa mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Huo Yuhao dari semangat suaranya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, setiap instruktur jiwa kelas 9 mengungkapkan ekspresi frustasi. Pada saat yang sama, mereka malu bahwa seorang instruktur jiwa kelas 5 lebih bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi nama kekaisaran mereka daripada para instruktur jiwa ini. Kemudian, seorang instruktur jiwa menyerbu keluar dan berseru, "Mengapa kau menjadi bodoh dan melebih-lebihkan kemampuanmu? Apakah kau pikir kau memenuhi syarat untuk mewakili tentara kita? Enyahlah, atau aku akan menghukummu dengan hukum militer." Orang yang menyerbu ini disembunyikan di dalam alat jiwa berbentuk manusia yang hitam. Ada dua bilah panjang yang disarungkan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menusuk yang sangat kuat. Orang bisa melihat bagaimana instruktur jiwa muda itu ingin membantah apa yang baru saja dikatakannya padanya. Namun instruktur jiwa muda akhirnya menundukkan kepalanya dan mundur ke kontingennya. Instruktur jiwa yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia berbalik sebelum membungkuk ke arah Jushi. "Marshal, izinkan aku mewakili kekaisaran kita." Jushi mengangguk dan berkata, "Baiklah, jaga dirimu, Komandan Liao." "Terima kasih, Marshal." Instruktur jiwa yang baru saja melangkah maju pasti tidak akan secara sukarela bertarung dengan Huo Yuhao jika dia punya pilihan, namun tidak mungkin dia mampu untuk tidak melangkah maju. Ini karena dia adalah Liao Mengkai, komandan pasukan Legiun Instruktur Jiwa Cakar Teror. Setelah melihat bagaimana bawahannya memiliki keberanian untuk mewakili kekaisaran, tidak mungkin dia bisa memimpin pasukan instruktur jiwa jika dia terus meringkuk. Karenanya, meski tidak memiliki kepercayaan diri yang besar, ia tetap berdiri untuk menerima tantangan dari semua legiun tangan yang melindungi bangsa. Legiun Instruktur Jiwa Cakar Teror menghususkan diri dalam operasi penyerangan. Semua anggota mereka menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Ini juga berarti bahwa pasukan instruktur jiwa ini terutama terdiri dari instruktur jiwa pertempuran jarak dekat. Begitu seseorang mengembangkan kemampuan pertarungan jarak dekatnya ke potensi maksimal, kemampuan bertarung keseluruhan bahkan akan mengungguli serangan jarak jauh. Pada saat yang sama, kemampuan bertarung dan bertahan seseorang akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu,
Legiun Jiwa Cakar Teror sering dikirim untuk menyerang bangunan dan benteng. Semua anggota mereka sangat disiplin dan tidak takut mati. Liao Mengkai adalah komandan pasukan Legiun Jiwa. Ini secara alami berarti bahwa dia sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Setelah memutuskan bahwa ia akan menerima tantangan itu, Liao Mengkai tidak ragu lagi saat ia melompat dari tempat dia ke tempat Wu Yuhao. Dia segera melesat di udara saat dia berlari ke arahnya. Meskipun tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang dihabiskan Wu Yuhao dalam pertempuran sebelumnya, semua orang tahu bahwa ia pasti telah menghabiskan banyak darinya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk mengurangi jumlah waktu yang bisa digunakan Wu Yuhao untuk memulihkan kekuatannya. Ketika Liao Mengkai melompat ke udara, anak jiwa hitam berbentuk manusia di tubuhnya langsung merilis cahaya emas gelap. Dia meraih pisau yang terselubung di belakang punggungnya dengan kedua tangan sebelum menghunusnya. Sepasang bilahnya berwarna hitam pekat dan sepertinya tidak memantulkan cahaya sama sekali. Pada saat yang sama, itu memberi kesan bahwa dia bisa melapa apapun yang menghalangi jalan mereka. Meskipun itu memancarkan aura tajam dari kejauhan, semua orang masih bisa merasakan betapa kuatnya auranya. Dua jejak halus mengiris udara. Deteksi spiritual Wu Yuhao mendarat langsung padanya. Oh, orang ini memiliki energi kehidupan yang luar biasa. Wu Yuhao terkejut menemukan bahwa energi kehidupan yang dipancarkan oleh Jiwa ini sebenarnya sebanding dengan energi miliknya. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang dimiliki oleh Feng Hao dulu normal. Meskipun energi kehidupan seseorang tidak akan secara langsung menentukan kekuatan bertarung, seorang individu yang kuat dengan energi kehidupan yang kuat cenderung untuk menunjukkan kemampuan yang kuat selama pertempuran dan biasanya mampu mempertahankan kinerja tempur yang tinggi selama periode waktu yang lama. Namun lalu mengapa Wu Yuhao mengambang di udara saat dia menunggu kedatangan Liao Mengkai? Orang ini tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Ini adalah sesuatu yang secara akurat ditentukan oleh Wu Yuhao. Ini cahaya dari bilah hitam berpotongan satu sama lain di udara saat melaju ke arah Wu Yuhao. Ketajaman bilahnya memberi kesan bahwa tidak akan terhentikan. Wu Yuhao mengangkat belati embun pagi di tangannya saat belati langsung mengeluarkan cahaya biru dingin. Cahaya hitam dari bilah berhenti sebelum berubah menjadi putih. Setelah itu dihancurkan seperti kabut pagi. Hati Liao Mengkai tenggelam setelah menonton ini. Bilah hitam menyerang Wu Yuhao terus-menerus yang ditangkisnya dengan belati embun pagi. Pada saat yang sama, Wu Yuhao melepaskan seberkas cahaya pedang biru tua menghampiri Liao Mengkai. Dingin tak tertandingi pedang permaisuri kini dirilis. Sosok Liao Mengkai berkedip ketika seluruh tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Suara lembut bisa terdengar ketika dingin tak tertandingi mengubah ilusi sosok hitam menjadi patung es sebelum patung itu mulai jatuh dari langit. Namun, sosok hitam lain telah muncul di sisi lain Wu Yuhao saat melonjak ke arahnya dengan bilah yang menyala terang. Wu Yuhao menggerakkan tubuhnya dan langsung berpindah. Namun sosok itu juga menghilang pada saat itu juga. Selain itu, Wu Yuhao mendapati dirinya tidak dapat menemukan posisi orang itu bahkan dengan deteksi spiritualnya. Oh, bagaimana mungkin? Saat Wu Yuhao berusaha memahami kekuatan Liao Mengkai, sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang pisau hitam yang mengeluarkan cahaya hitam yang mengancam. Karena Wu Yuhao melepaskan aura dingin armornya itu, langsung berhenti ketika aura yang sangat dingin segera menyerang sosok hitam itu. Tanpa ragu-ragu sama sekali, cahaya hitam berkedip dan Liao Mengkai menghilang lagi. Dalam sekejap itu, belati embun pagi Wu Yuhao akan menusuk ke Liao Mengkai, tetapi ia menghilang pada saat yang tepat. Wu Yuhao menunjukkan senyum dingin yang mengerikan. Belati embun paginya diangkat. Ia siap menghancurkan musuhnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.